Pak Dani Mande boleh menghubungi saya minta kesediaan saya sebagai pesaksi. Saya belum kenal ke beliau, belum bertemu dengan beliau, tapi ya nggak tahu. Nah, ini jalan Tuhan yang boleh mempertemukan kita di Som malam ini. Nah, saya bilang saya nggak ada kesaksian yang baik yang bisa saya katakan. Nah, dia bilang bicara saja apa yang Tuhan taruh di hati. Nah, saya bilang, oh, bolehlah saya bicara perjalanan hidup saya bersama Tuhan Yesus. Karena sebelumnya, terus terang saya bukan kelompok atau penganut Tuhan Yesus, tidak. Saya berkeyakinan lain dulu, sejak dan bahkan saya orang yang anti Kristen tuh, apalagi pendeta saya suka tidak hargai. Saya berjumpa dengan Tuhan tahun 2000. Tahun 2000 saya berjumpa Tuhan dan Tuhan tangkap saya sebagai muridnya. Perjalanan iman yang masih ya belum terlalu jauh lah. Tahun 2000, saya 2020, jadi 20 tahun saya sudah ikut Tuhan Yesus. Saya berkomitmen satu hal yang jelas setelah saya terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau telah menyelamatkan saya ada keluarga yang banyak keluarga yang belum mengenal Engkau. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka. Yang paling saya rindukan, boleh orang tua saya boleh terima Tuhan Yesus. Dalam perjalanan yang ada, papa saya sakit keras pada tahun 2003. Jadi masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, saya pulang dari Gorontalo ke Singkawang, itu temanin dia di rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit bukannya tambah sehat, tambah sakit kritis sudah. Dalam masa yang itu, papa saya juga dulu anti Kristus itu. Saya layani, saya bilang, percaya Tuhan Yesus, papa akan sehat kembali. Akhirnya, dia ambil keputusan, mau terima Tuhan Yesus kalau dia sembuh. Ini ada ini. Kalau dia sembuh, dia mau terima Tuhan Yesus. Ya apapun bolehlah. Akhirnya saya bawa pendeta untuk doakan. Saya bilang, papa saya sudah mau terima Tuhan Yesus. Sampai pendeta bingung. Bingung kenapa? Karena papa saya tidak mendengar. Pendengarannya kurang. Nggak mendengar. Pendeta itu bingung. Saya bilang, Pak Pendeta, papa saya mau terima Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak mendengar, tapi rohnya mendengar, saya bilang. Akhirnya pendeta itu kaget, akhirnya dituntun untuk terima Tuhan Yesus. Saya sambil teriak-teriak, ya, akhirnya mengertilah, karena hubungan anak dan bapak itu ada hubungan batin yang luar biasa. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus, dia bilang mau ke gereja. Akhirnya terima Tuhan Yesus dan terima dalam pelayanan yang ada, ini luar biasa, Tuhan kita baik. Dalam pelayanan yang ada, mama saya ada juga di situ. Apa yang saya lakukan? Saya cuma baca firman Tuhan, menyanyi, itu yang membuat dia terganggu. Saya bilang, mama mau terima Tuhan Yesus. Kita sama-sama selamat. Akhirnya mama saya juga mau terima Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ini bukan biasa-biasa.
Jadi papa saya, mama saya terima Tuhan Yesus. Udah dibaptis, akhirnya ya sangat setia ke gereja, walaupun masa tua. Udah umur 70 tahun baru percaya Tuhan Yesus. Ya, papa saya sudah meninggal juga, mama juga baru-baru ini meninggal. Ini luar biasa perjalanan iman saya yang saya boleh saksikan, dan bukan hanya itu saja. Dalam perjalanan yang ada, kerinduan saya paling dalam itu ya, boleh sekeluarga boleh diselamatkan. Akhirnya ya kita di gereja lokal kita ambil bagian untuk berdoa. Jadi saya berdoa selama 7 tahun. Anak perempuan saya terima Tuhan Yesus. Ini luar biasa ya. Nah, jadi perjalanan harus kita berkorban untuk sungguh-sungguh mau mereka boleh diselamatkan. Setelah 7 tahun anak saya juga terima Tuhan Yesus. Sekarang sudah di Belora, sudah menikah di sana. Dan masih ada anak saya yang belum percaya. Anak saya yang pertama, laki-laki. Dia sekolah di Jakarta, sudah saya sekolahin, tapi saya bilang, saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, orang yang terdekat dengan saya saja tidak selamat. Percuma Tuhan selamatkan saya. Nah, Tuhan, saya bilang, tolong selamatkan dia dan tolong kirimkan hamba-hambamu yang mengasihi jiwa-jiwa untuk beritakan kabar keselamatan. Akhirnya juga selama 10 tahun Tuhan jawab doa saya. Jadi anak saya yang pertama juga terima Tuhan Yesus setelah 10 tahun saya berdoa. Nah, jadi doa itu sangat penting untuk boleh Tuhan jawab apa menjadi kerinduan kita. Karena kerinduan kita, kerinduan Tuhan juga ingin seluruh dunia ini diselamatkan. Tidak ada yang terlewat. Nah, itulah tugas kita untuk terus mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain. Karena satu ayat firman yang boleh menguatkan saya, menjadi pegangan saya sampai hari ini, dan seterusnya. Itu di firman Tuhan begini, kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 37. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas ini. Percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Nah, ini luar biasa. Sangat jelas. Jadi ayat firman Tuhan ini saya pegang sampai saat ini dan seterusnya. Saya berkeyakinan orang-orang lain juga boleh diselamatkan. Dengan keyakinan yang sungguh. Jangan ragu. Terus kabarkan keselamatan kepada orang lain. Dan tidak sampai di situ saja. Nah, pada tahun 2010 juga, koko saya meninggal. Sebelum meninggal, saat krisis, saya juga datang ke Jakarta, tempat rumah sakit di Sunter situ, rumah sakitnya. Saya datang sudah kritis. Akhirnya diajak pendeta untuk doakan dan dia terima Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Dia sudah meninggal, tapi meninggal dalam Tuhan. Ini yang menjadi kita tidak bersedih. Karena orang percaya meninggal dalam Tuhan, berbahagia. Ini luar biasa. Dalam pelayanan yang ada, tahun 2010 itu juga, ada anso saya juga terima Tuhan Yesus. Pelayanan itu. Dan 2 anaknya ikut juga percaya.
Ini luar biasa menurut saya. Tapi itu perjalanan yang saya jalani bersama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Dan pada tahun 2010 itu setelah penguburan koko saya sempatkan waktu untuk berkunjung ke paman saya. Paman itu kalau bahasa kayak biang asyuk. Itu paman saya. Setelah berbicara panjang lebar, saya juga bilang, papa saya sudah ke surga, koko sudah ke surga, Syuk juga, paman juga bisa ikut ke surga kalau paman percaya Tuhan Yesus. Tapi jangan terlambat. Nah, saya bilang begitu. Akhirnya dia bilang pikir-pikir dulu. Waktu itu saya perginya hari Jumat. Hari Sabtu pagi-pagi dia datang ke rumah. Dia bilang saya sudah pikir baik-baik. Akhirnya paman saya terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ini luar biasa. Perjalanan iman yang ada. Nah, saya mengatakan apa adanya karena Tuhan kita sangat baik dan teramat baik. Dan terakhir ya baru-baru ini mama saya meninggal tahun tanggal 18 bulan Juni tahun 2020. Saya juga ini masa COVID saya membuat kita agak ini, tapi diizinkan kita bisa bertemu dengan orang tua walaupun sudah meninggal. Saya dalam perjalanan saya berdoa, Tuhan, saya bilang mama saya boleh meninggal, tapi tidak boleh meninggal sia-sia. Ada orang yang diselamatkan. Nyatanya betul, Tuhan bukakan hal yang baru. Tanggal 19, saudara angkat saya, akhirnya saya layani, karena anak-anaknya sudah ke gereja, saya bilang harus ke gereja menerima keselamatan dari Tuhan. Jangan terlambat, saya bilang. Akhirnya dia juga terima Tuhan Yesus. Dan saya sendiri yang doakan. Luar biasa. Sekarang dia bergereja di Singkawang, gereja lokal yang ada. Ini perjalanan iman saya. Saya sangat senang dan saya mengambil bagian untuk berdoa di gereja. Karena saya tahu Tuhan tempatkan saya ada di kota Gorontalo, ada rencana dan kehendak Tuhan di situ. Saya berusaha bekerja di Gorontalo. Tadi awalnya saya hanya buka toko obat, akhirnya saya sekolahkan anak saya, akhirnya buka apotek karena anak saya sudah apoteker gitu. Jadi demikian satu ayat firman Tuhan yang harus kita pegang. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berdoa untuk kota itu. Karena Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi orang Kristen itu harus berdoa dimanapun ditempatkan. Berdoa supaya amin. Kota di mana kita ada sejahtera, aman, damai, dan kita pasti dapat berkatnya. Terpujilah nama Tuhan Amin. Yesus. Tuhan Yesus mau memakai Anda untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Haleluya. Haleluya. Informasi Pak
Dan Paul Yong ini adalah chapter presiden Gorontalo dan beliau adalah penggerak doa di Gorontalo. Ya, mereka punya menara doa itu setiap jam pagi-pagi setiap hari Senin, ya. Dan itu menjadi cikal bakal dari doa nasional, ya.